Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara baik, sehat dan terus penuh semangat ya. Dan tetaplah berpengharapan kepada Tuhan yang Maha Baik. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan mengajar kita, menuntun dan memberi hikmat sehingga kita dimampukan menjalani hari-hari hidup kita dan melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan saja. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan untuk pagi hari yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih. Jika malam telah berlalu, kami merasakan penyertaan-Mu. Dan hari ini kami tetap menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah Engkau yang menyertai dan memberkati. Tuhan, kami mau belajar dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami. Sehingga firman-Mu mengajar kami melakukan hal-hal baik seperti yang Engkau kehendaki. Dan mampukanlah kami Tuhan menjadi pelaku firman yang setia sampai akhir hidup kami. Berfirmanlah Engkau sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Rabu 21 Juni 2023 tertulis dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 18. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Dang adong biar di bagasan holong ni rohai. Alai di pabali holong ni roha nang ripasido biari. Aina bernit do anggo biar. Jaladang ripas holong ni roha ni halak nama biar. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perintah Allah dalam kehidupan kita agar kita hidup saling mengasihi. Orang yang hidup saling mengasihi adalah pertanda dia hidup di dalam Tuhan. Tentu yang mengasihi dimaksud di dalam Tuhan adalah mengasihi dengan sungguh-sungguh, tidak mengharapkan pamrih. Karena Tuhan sendiri telah melakukannya kepada kita. Kasih yang sempurna telah diberikan kepada kita umat manusia, yaitu di dalam Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Dia mencurahkan darah, mengorbankan tubuh untuk keselamatan kita. Inilah kasih yang sesungguhnya. Dan tentu kasih yang sesungguhnya yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah kasih yang berkorban. Di mana orang yang kita kasihi akan menerima sukacita, menerima kekuatan dari perlakuan kasih kita itu. Siapa yang tidak mengasihi, tentu dia tidak mengenal Allah. Karena Allah adalah kasih. Siapa yang tidak hidup di dalam kasih, dia tidak mensyukuri kasih Allah yang telah dicurahkan, yang telah diberikan di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa dalamnya Tuhan mengajar kita untuk hidup kasih seorang dengan yang lain. Jikalau Allah mengasihi kita, sudah tentu kita harus mengasihi sesama. Karena dengan demikianlah kita mengaplikasikan, menunjukkan kasih sayang kita kepada Allah. Karena tidak mungkin kita mengasihi Tuhan yang tidak dapat kita lihat dengan mata, sementara saudara-saudara yang ada di sekitar kita tidak kita kasihi, sementara mereka sangat jelas dapat kita lihat dengan mata. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini
mengingatkan kita untuk hidup di dalam kasih. Karena kasih itu memberikan kekuatan. Kasih itu memberikan pengharapan. Oleh sebab itu, marilah kita menjalani hari-hari ini dengan penuh pengharapan. Renungan kita pada hari ini, saya beri judul Kasih yang Sempurna Melenyapkan Ketakutan. Ketakutan akan penghakiman Tuhan yang akan datang di dalam kehidupan manusia. Yesus Kristus akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Orang yang telah melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupannya, termasuklah apa yang ada di dalam renungan kita pada hari ini, hidup dalam saling mengasihi, tentu tidak takut lagi. Tetapi sebaliknya, orang yang masih terus berusaha dan berusaha, tetapi tidak nyata melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, hanya wacana-wacana saja, dialah yang mengalami ketakutan itu. Karena, aku belum bertobat, aku masih berdosa. Sehingga dia takut menghadapi datangnya hari Tuhan. Saudara, cepat atau lambat adalah satu hal yang pasti, bahwasannya Tuhan akan datang untuk menghakimi hidup kita. Mari kita menyelidiki apa yang sudah kita perbuat selama ini. Apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, hidup di dalam Dia? Atau kita hanya seperti orang yang munafik, yang berpura-pura, pura-pura baik, pura-pura mengasihi, padahal sesungguhnya kita tidak baik. Kita tidak mengasihi. Karena kita masih berorientasi kepada diri. Hanya mementingkan keinginan diri. Hari ini kita diingatkan untuk saling mengasihi ya. Untuk mengasihi sungguh-sungguh sebagaimana Allah telah mengasihi kita. Sehingga hari lepas hari kita semakin dimampukan untuk tetap kuat, untuk tetap bertahan. Karena memang kasih Tuhan adalah kasih yang sempurna. Dan kasih-Nya melenyapkan ketakutan dan memberikan sukacita dan damai sejahtera. Marilah kita hidup saling mengasihi, sebagaimana Tuhan itu lebih dulu mengasihi kita. Kiranya kita dimampukan dan kasih Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami untuk hidup saling mengasihi. Tuhan, kami tahu untuk mengatakan hidup saling mengasihi memang sangat mudah. Tetapi hari-hari kami sangat sulit melakukannya. Karena kami sering sekali mengutamakan keinginan diri. Hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu untuk tidak lagi hanya memikirkan dan mementingkan diri sendiri. Tetapi kami harus memikirkan dan mementingkan Engkau di dalam kehidupan kami. Karena Engkau menginginkan kami hidup dalam kasih seorang dengan yang lain. Tuhan, mampukanlah kami. Sehingga kasih-Mu memberikan kekuatan. Kasih-Mu mengusir ketakutan. Dan kami terus percaya dan dimampukan melakukan hal-hal baik yang seperti yang Engkau kehendaki. Berikan kami hikmat Tuhan, agar hidup kami tidak menjadi sia-sia, sehingga di dalam perjalanan hari-hari kami semakin dekat dan semakin mencintai-Mu. Berkati kami dalam segala pekerjaan, kiranya Engkau menolong kami. Biarlah segala pekerjaan dapat kami kerjakan dengan baik, dan kami lakukan di dalam takut akan Engkau. Dan biarlah setiap pekerjaan kami boleh berhasil dan berbuah, sehingga kami boleh menikmati buah baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami yang sedang bergumul, yang sedang berjuang di dalam kehidupan. Demikian juga mereka yang sedang sakit. Kiranya Engkau yang menolong, memberikan kekuatan, memberikan hikmat, memberikan semangat untuk sembuh, sehingga mereka tetap penuh harap hanya kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami puji sembah Engkau hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.